Sobat Milenial, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh oke, lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat Milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih. Serius banget kalian. Sobat Milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! DSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses. DSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses.
bersama-sama gitu ya memahami atau belajar bareng dengan salah satu alumni di Global Success Challenge yang hari ini akan menjadi pembicara keren juga yang akan sharing gitu ya berbagai insight tentang business building dan juga mungkin ide bisnis yang nantinya tentunya bisa menginspirasi teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi kelasnya gitu ya, teman-teman mungkin yang belum on cam boleh on cam supaya kelihatan wajah-wajah cantik dan juga wajah gantengnya. Tentunya dari sini kita juga ingin ngelihat gimana sih antusias teman-teman hari ini belajar tentang entrepreneurship gitu. Oke, nah mungkin sebelum itu teman-teman aku ingin membacakan dulu ya perkenalan singkat nih tentang speaker kita, tentang pembicara kita hari ini gitu ya. Beliau ini merupakan founder dari Avara Custom, atau teman-teman bisa mungkin ngecek langsung ya di Instagramnya Avara Custom itu apa, bisa langsung klik atau mungkin cek di @avara_custom_id. Terus beliau ini juga merupakan winner dari Diploma Success Challenge tahun 2018, winner of Kemendak Good Design Indonesia 2020, kemudian Best 20 Kemenperin Indonesia Good Design Selection 2020, winner of Kemenparekraf 6 USA 2020 Selection, dan juga beliau ini merupakan top 9 Diplomat Entrepreneur Network All Stars DSC Season 14. Mungkin sama-sama kita sambut. Halo, Kak Alfon. Halo. Halo. Halo semua. Hai. Apa kabar Kak Alfon? Baik. Sehat ya Kak? Ya. Oke. Nah, Kak Alfon mungkin tadi kan udah ada nih perkenalan singkat. Yes. Kak Alfon mungkin Kak Alfon boleh dulu menyapa. Ini udah ada 118 peserta ya yang Wow, sudah join banyak ya. saat di. Hai semua. Selamat teman-teman. Nama saya Alfon Widius. Saya adalah founder dari Avara Custom Indonesia. Dan yang belum tahu, Avara Custom itu adalah produsen pertama dan satu-satunya untuk custom skincare original di Indonesia. Jadi kebetulan kalau produk kita itu kalau teman-teman tahu musisi Indonesia ya si Ariel, Lana, terus si Tulus, Raisa, BCL, jadi semua juga pakai produknya Avara untuk custom ilmuwan jenis panggung. Dan kebetulan pas itu masih produk yang dibikin asli di Surabaya. Asli dari Surabaya. Yes. Oke. Mungkin sebelum kita lebih jauh ya Kak Alfon ya, karena mungkin nanti di sini teman-teman aku sekalian jadi reminder nanti, jadi selama sesi podcast interaktif ini berlangsung ya, mungkin kalau misalnya teman-teman nanti di tengah-tengah ada kepikiran pertanyaan atau mungkin ada yang ingin langsung ditanyakan ke Kak Alfon, mungkin sementara bisa ditulis dulu di kolom chat ya atau chat box, dan juga mungkin nanti di 15 menit terakhir teman-teman ada beberapa mungkin yang aku persilakan bisa bertanya secara langsung nih, karena mungkin sudah langsung ada Kak Alfon, teman-teman bisa bertanya secara langsung gitu. Oke, mungkin biar nggak lama-lama kita langsung masuk ya sesi ngobrolnya ya Kak Alfon ya. Oke, sebelumnya thank you so much Kak Alfon sudah menyempatkan waktunya ya untuk bisa sharing hari ini, yang harapannya nanti teman-teman di sini bisa dapat insight banyak tentunya terkait bisnis praktikal dari Kak Alfon. Oke, mungkin yang pertama nih Kak Alfon, sesuai dengan kelasnya juga ini adalah pengantar entrepreneurship gitu ya. Mungkin Kak Alfon bisa kasih definisi apa sih mungkin dunia entrepreneurship, dan kira-kira apa yang membuat pertama kali Kak Alfon tertarik untuk mendalami dunia bisnis? Oke, entrepreneurship. Sebenarnya kalau alasan saya pertama kali pengen jadi pengusaha itu simple, sederhana sekali ya Mbak. Kepengen sekali untuk mendapatkan pendapatan lebih jelas. Sekarang itu ya, itu udah semua pengusaha gitu kan. Tapi nggak cuma itu aja, saya juga kepengen memberikan manfaat untuk orang-orang bukan saya, karena kalau menjadi pengusaha itu nggak cuma masalah duit aja gitu kan, tapi kita juga harus memberikan impact atau memberikan manfaat buat orang sekitar kita. Impact dan juga pendapatan, ya itu memang dua hal yang tidak mungkin betul sekali. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang menjadi seorang entrepreneur, apalagi seorang founder ya, pasti kan lekat banget dengan karakter dia punya mungkin critical thinking atau mungkin sangat kreatif ya. Kira-kira kalau menurut Kak Alfon sendiri nih sebagai seorang founder dari produk earphone ya, custom itu, kira-kira apa sih Kak mindset yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang pebisnis? Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, sebagai seorang pebisnis itu, terutama pengusaha yang di awal bekerja, itu sangatlah penting buat seorang pengusaha itu untuk punya sebuah tujuan yang pasti. Menurut saya gini. Jadi tujuan jadi seorang pengusaha itu nggak cuma tujuan finansial aja, karena financial value itu adalah bonus pada saat kita udah mulai berjalan gitu kan. Tetapi selalu punya mindset bahwa sebenarnya tujuan jadi pengusaha itu apa sih? Kita harus menentukan sebuah goal di luar tujuan finansial. Contoh misalnya kalau di Avara itu goal saya adalah saya ingin membuktikan bahwa
produk Indonesia itu nggak kalah dengan produk dari luar negeri gitu. Jadi kalau kita udah ketemu goalnya, pada saat menjalani sebuah proses entrepreneur tadi itu, jadinya lebih apa ya, lebih mudah mungkin ya. Kalau pada saat kita mendapatkan berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan, nah dengan ada goal di luar dengan financial value itu, kita jadi punya tujuan yang jelas gitu maksudnya. Biar tetap kontrak dan juga konsisten gitu ya. Yes. Tapi gini Kak, mungkin sebelum Kak Alfon mungkin bisa nge-step ini ada tujuan finansial yang harus dicapai juga. Mungkin kalau untuk sebagai masyarakat awam sendiri atau mungkin aku sendiri ya, sebagai awam yang tidak terlalu banyak ngerti tentang dunia entrepreneurship, kira-kira selain untuk akhirnya sampai di tujuan finansial itu tuh kira-kira apa ya mungkin step pertama yang harus dilakukan, karena mungkin kita sendiri kadang kurang apa ya, kira-kira kita mau bikin bisnis apa ya, mungkin sesuai dengan harga pasar. Salah satu tips and trick yang sering saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, yang pertama adalah saya suka pakai namanya SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, threat. Oh, SWOT. Ya, SWOT analysis. Nah itu tips and trick yang suka saya pakai. Yang pertama, yang kedua kembali lagi ATM, amati tiru modifikasi. Sesimpel itu, nah kita lihat di apapun yang kita mau kerjakan, pasti kan sebagian besar sudah dikerjakan dulu di sini kan, nggak mungkin nggak gitu kan. Entah di luar negeri atau di Indonesia atau dimanapun gitu kan. Nah, tinggal kita amati kira-kira dari yang sudah ada sekarang itu yang kita bisa tiru apanya. Selain tiru, apa yang kita bisa modifikasi untuk membedakan dengan apa yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, kalau dari mengenai soal tersebut, otomatis itu memudahkan kita untuk mengetahui apakah yang sudah kita kerjakan itu sudah benar nggak, sudah punya kelebihan, kurangnya apa, terus kemudian kesempatan apa dari kelebihan yang sudah kita sampaikan tadi itu gitu ya. Jadi amati tiru modifikasi, SWOT analisis. Itu menurut saya cara yang paling gampang untuk memulai kira-kira apa yang mau kita gunakan sebagai step dasar kita untuk berusaha ini. Nah, tadi Kak Alfon udah nge-set nih, amati, tiru, dan juga modifikasi. Yes, ATM. Oke, ATM ya. Tapi kalau menurut Kak Alfon sendiri gimana nih? Kayak mungkin kalau aku melihat dari sekitar ya Kak, mungkin ada beberapa pebisnis gitu ya, yang dia itu benar-benar nyiptain produknya sendiri karena mungkin dia merasa ada problem dengan sekitarnya yang harus segera dijawab. Apakah hal itu juga termasuk dari ATM atau itu mungkin berbeda gitu sebenarnya? Mungkin jadi bikin bisnis karena emang punya solusi untuk memecahkan hal-hal itu. Sebenarnya ada dua jenis cara pandang dari memulai sebuah usaha. Yang pertama adalah kita bisa memecahkan problem yang sudah ada, atau yang kedua adalah kita menggunakan apapun yang sudah ada, terus kita modifikasi dan kita tiru dari situ. Nah ini sebenarnya dua cara sebenarnya. Dan ini memang tergantung dari sisi pebisnis sendiri, mereka mau seperti apa. Tapi kalau dari saya pribadi, menurut saya cara yang lebih mudah adalah daripada memikirkan masalah yang kita akan apa yang sudah ada kita tiru aja, nggak modifikasi di situ. Apakah ini juga berkaitan sama dari awal mungkin atau latar belakang Kak Alfon akhirnya nyiptain Alfara itu? Betul sekali. Jadi kalau zaman dulu ya secaranya custom monitor atau earphone custom buat ditanggung itu sebenarnya yang bikin cuma dari luar negeri, dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa gitu kan. Terus saya mikir nih, kenapa kita orang Indonesia ya sebenarnya kita itu nggak kalah dengan orang luar negeri, orang zaman dulu kita bikin cari makan kanan, masa nggak bisa bikin semua kita? Nah, tapi caranya gimana? Kan nggak ada ini. Pertama nggak ada buku petunjuk manual yang memungkinkan untuk belajar gimana cara bikin earphone. Jadi caranya apa yang dilakukan? Banyak di ATM, amati, ditiru, imajinasi. Itu yang paling gampang dilakuin. Kalau boleh tahu dia sejak penggunaan kita? Apa sendiri kita mulai dari tahun 2017. Jadi udah hampir 8 tahun lebih ya. 8 tahun lebih untuk membangun bisnis. Tentunya udah sekali tantangan dan juga hambatan ya tentunya. Oke. Nah, mungkin untuk sampai di Alfara sendiri nih Kak, kira-kira untuk membuat rancangan bisnis seperti mungkin sekarang udah sebesar Alfara ya, mungkin kalau misalnya sebelum itu Kak Alfon kelas balik sebelumnya, kira-kira ada nggak mungkin kayak bisnis model yang Kak Alfon mungkin buat sendiri atau mungkin ada konsep besarnya seperti apa? Jadi kembali lagi dengan tadi konsepnya dari SWOT analysis dan ATM tadi itu, otomatis cara berbisnisnya produk yang sama di luar negeri itu kan mereka sudah ada nih, sudah ada patternnya kan, maksudnya seperti apa cara orderingnya, kemudian gimana cara mereka setelah di order energi dan sebagainya, itu tentunya sudah ada semua di plotnya di luar negeri gitu. Jadi yang saya lakukan adalah kembali di ATM, saya mengamati apa yang sudah ada di sana di luar negeri
kita terapkan dengan Indonesia dan kita modifikasi supaya sesuai dengan Indonesia begitu. Kalau untuk prosesnya sendiri butuh berapa lama Kak untuk Contoh misalnya gini Bu, kalau misalnya yang saya perhatikan, ini kembali konsep spot tadi ya. Kalau di luar negeri itu di produsen Amerika misalnya, kalau kita mau memiliki custom made pun itu pertama harganya mahal, yang kedua waktunya lama, bisa nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan gitu kan, dan yang ketiga karena di luar negeri otomatis kan biaya importnya mahal, biaya kirimnya juga mahal gitu kan. Nah dari beberapa hal tadi itu kita bisa tarik kesimpulan kira-kira apa yang kita bisa modifikasi, kita bisa terapkan di Indonesia untuk kemudian menjadi sebuah kelebihan bertahan gitu. Berarti kan otomatis apa ya? Harga kita terjangkau, untuk prosesnya cepat, dan yang ketiga harus dibikin Indonesia. Gitu. dan pastinya akhirnya itu memudahkan pasar juga ya untuk mungkin yang susah untuk mendapatkan dari luar negeri dan mungkin secara chip juga mahal. Yes. Mungkin dari Alfara ini menjadi salah satu solusi untuk Yeah. masyarakat Indonesia bisa dapat pasar. Yeah. Ya. Tapi challenge tanam di Indonesia itu sebenarnya gini, ngebikin sebuah produk itu nggak susah gitu ya. Yang susah adalah meyakinkan orang Indonesia untuk mau percaya dan pakai barang bikinan Indonesia. Itu sama lagi. Nah ini ada tips and trick nih. Jadi kembali lagi ke masalah bisnis model dan kembali lagi ke masalah gimana cara memulai sebuah bisnis. Buat teman-teman yang ada di sini, ini sebenarnya kita rahasia ya sebenarnya. Tapi saya share. Jadi kalau antara dulu tuh di awal kita berdiri, itu kan saya kepingin punya target market di pasar musisi. Otomatis kan artis gitu kan. Nah, gimana untuk kita bisa connect artis gitu kan? Karena pertama saya di Surabaya, saya bukan di Jakarta. Saya nggak kenal semua artis di sana kan. Nah, rahasia begini teman. Rahasia adalah kalau kita perhatikan di area sosial media, Instagram terutama. Di Instagram itu kalau kita DM satu itu yang ngebaca masih 2 orang minimal. Yang pertama adalah artisnya sendiri, yang kedua adalah manajer artisnya sendiri. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya DM ke hampir mungkin 200 lebih artis kan. Jadi pokoknya ini itu kita nawarkan produk, DM aja gitu kan. Dan nanti kalau misalnya memang suka, ya tolong dibantu promosi dan itu. Nah dari 200 plus yang sudah di DM itu banyak yang balesin. Kecuali 1 orang. Siapa tuh Kak? Arnold Maulana. Nah itu jadi artinya dari setelah akhirnya bisa berkomunikasi Mas Arnold dari itu, mulailah kepinginnya tuh mas nggak kalau kita buatin for free gitu kan customer infonya itu ya. Tapi si Arman juga info, kalau kamu buatin gratis kamu harus bayar manajemen endorsement fee ke manajemen saya. Dan itu lumayan mahal gitu. Akhirnya karena lumayan mahal, maka dia juga baik kan. Akhirnya dia bilang, udah aja deh, saya beli aja produk yang kamu jual dengan harga jual yang kamu mau. Tapi kalau saya suka, saya bantu kenalin ke teman yang lain. Kalau saya nggak suka, ya udah ya. Untungnya dia suka. Dari setelah dikenalin ke Slang, dikenalin ke si Ariel, ke Tulus dan sebagainya. Dan cocok. Dan poinnya adalah ini ya teman-teman. Kalau teman-teman udah punya produk apapun, udah punya brand apapun, jangan takut, jangan ragu untuk DM aja ke artis. Tawarin lah. Istilahnya gini, orang Indonesia itu rahasianya adalah mereka itu latah. Latah dalam artian mereka suka ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya kita ada artis A yang kita ngefans, artis A itu pakai produk A misalnya, otomatis follower di bawahnya yang ngefans sama mereka ikut juga. Begitu. Itu di tahun berapa sampai akhirnya? Di tahun 2017 ya. Berarti pas waktu awal bangun Alfara. Yes. Dan Arman itu salah satu artis besar pertama yang pakai Alfara di kita. Jadi setelah dari aksi Arman itu baru kemudian dikenalnya ke temennya lain, kayak si Slang, kayak si Tulus, Faisal dan seterusnya gitu. Keren. Sampai akhirnya sekarang udah dicari mungkin ya lagi banyak musisi dan sampai akhirnya sekarang menjadi customer atau gimana cara Alfara untuk menangani dari? Oke. Kalau buat saya pribadi dan di buat Alfara sendiri, yang sebenarnya kita jual ke mereka itu adalah sebenarnya mungkin adalah konsistensi. Maksudnya gimana ya maksudnya? Jadi konsistensi itu macam-macam. Kalau kita konsistensi bahwa produk kita masih paling bagus, servisnya harus cepat. Terus setiap kali ada masalah apapun, kita nggak boleh ngebiarin lama. Semua harus serba cepat gitu. Nah, konsistensi inilah kita pertahankan supaya kalau orang udah beli beberapa tahun yang lalu, kemudian mereka lagi sekarang, itu mereka mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, teman-teman kalau misalnya kita ngomong secara usaha, menurut saya itu sebuah merek yang berhasil adalah merek yang konsisten, memberikan deliver message dan produknya. Contoh paling gampang deh, kalau kita bicara mengenai konsistensi, Bon Cafe, Surabaya, merek asli Surabaya, itu ya kalau misalnya kita makan
dari zaman saya kecil 20 tahun sampai sekarang itu rasanya sama persis. Terus kalau kita di cabangnya yang misalnya di barat, timur, dan sebagainya, itu rasanya sama persis. Itu yang dijual, konsistensinya. Menurut saya, konsistensi ini nggak bicara masalah produk juga, tapi juga masalah pelayanan, masalah pemilihan sebagai founder. Kita tuh harus apa ya? Kita harus punya semangat untuk menjaga semangat itu ada konsisten. Nggak cuma sudah punya duit, ya udah biasa aja, nggak kayak gitu gitu. Terus atau saya udah ini udah sebagai produk yang nomor satu nggak ada saingan, ya udahlah biasa aja lah kalau saya ini nggak boleh gitu dong, terus konsisten gitu. Tapi emang merasanya kayak selain itunya di luar dari kita ngomong tentang bisnis konsistensi itu emang sangat susah untuk dipertahankan. Betul sekali. Jadi mungkin kalau dari ceritanya Alvara sendiri ini ada nggak sih Kak benar-benar momen-momen atau tahun-tahun yang benar-benar aku merasa susah banget untuk mungkin membangun dan juga mempertahankan. Nah, oke. Tantangan yang paling besar yang saya alami dengan pengalaman itu pada saat pandemi. Di tahun 2020 itu pandemi terjadi di Indonesia dan saat itu semua dunia musisi tutup semua karena kan nggak boleh manggung, nggak boleh ada event offline dan sebagainya gitu kan. Nah, sebenarnya ada dua pilihan yang bisa kita ambil saat itu. Yang pertama diam aja, melatih nasib, terus doing nothing, atau yang nomor dua adalah gimana caranya dengan kondisi yang makan lagi seperti itu kita terus berusaha menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang betul berinovasi sampai pada saat marketnya udah kembali sehat kita udah punya senjata baru untuk push to the market seperti itu. Berarti itu yang dilakukan aku dan juga tim. Kalau boleh tahu dari timnya aku sendiri udah berapa orang dari tahun berapa? Kalau kita sekarang itu total ada 10 orang di dalamnya. 10 orang ya. Home-base-nya di Surabaya. Kalau untuk pasarnya sendiri udah menjangkau internasional juga atau masih? Kita kebetulan punya beberapa dealer di luar negeri, ada di Singapura, di Malaysia, di Thailand, kemudian kita juga punya reseller di Australia. Wow. Jadi ya udah lumayan ada beberapa negara. Tapi kita kembali kepengennya itu memang penjual utama di Indonesia karena kita Asli Indonesia. yes betul sekali. Nah, tadi Kak Alfon udah sempat mention bahwasanya sejak awal Kak Alfon membangun Alvara ini adalah target marketnya adalah para musisi. Tapi seiring berjalannya waktu, apakah ada pergeseran dari segi target audiens itu yang mungkin sekarang udah merambah ke para Gen Z atau milenial yang suka influencer customer? Musisi itu sebenarnya kalau kita bilang marketnya kan banyak sekali ya. Musisi yang papan atas yang kita lihat di TV itu di segitiga paling atas. Skala nasional ya? Nasional. Tapi kan musisi itu juga ada yang di bawah, ada yang main cuma di kafe-kafe, ada yang main di wedding, itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai musisi, itu musisi, tapi nggak cuma di atas saja kita pengen, kita juga pengen dapat yang di bawahnya ini, yang semakin luas di bawah ini. Termasuk musisi modern masih belum apa ya istilahnya ngefans dengan artisnya, tapi memang masih belum apa ya belum cuman pengen aja punya sesuatu yang sama yang dipakai oleh artisnya gitu misalnya. Tapi kalau sejauh ini gimana Kak? Respon atau mungkin testimoni ya terkait Alvara itu sendiri, apakah benar-benar sangat positif selalu diterima atau? Kalau saya itu mengukurnya kita bilang namanya retention rate. Jadi maksudnya itu seberapa banyak orang-orang yang dulunya udah pernah pakai produk kita, kemudian mereka membeli lagi kedua kalinya di saat depannya. Dan kalau kita boleh lihat angkanya itu, angka retensi kita itu cukup tinggi. Karena hampir semua orang yang sudah beli zaman dulu misalnya beli paling murah, pada saat mereka kalinya mulai lebih baik, mereka beli lagi lebih baik lagi seperti itu. Oke. Tapi satu deh Kak, tadi mungkin bedanya dari apa yang membedakan dengan kalau untuk kompetitor mungkin sudah ada ya atau? Kalau saat ini kompetitor banyak kali itu sih. Kalau kita lihat produk dari Cina dan sebagainya itu sudah masuk ke Indonesia dan banyak banget pilihan yang di masyarakat gitu kan. Sekarang kalau tidak masalah earphone pun juga sebenarnya earphone yang harga 5.000 juga ada, 10.000 juga ada, dan kita jual jutaan gitu kan maksudnya. Tapi kembali lagi unique selling point kita juga adalah kita bikin sesuatu yang benar-benar sama dengan pemakainya. Jadi artinya dicetak sama kayak dengan pemakainya gitu. Berarti benar-benar untuk sebelum earphone itu dicetak ada proses bertemu secara langsung. Betul sekali. Dan ini adalah sebuah selling point lagi. Karena semua bidang yang dibikin itu pasti ada simptom personal dari pemiliknya. Kita harus ketemu dulu, kita harus ngobrol dulu, kita harus tahu orang ini sebenarnya warnanya apa. Misalnya nih,
saya requestnya warna merah misalnya. Tapi saya misalnya merah, tapi ada yang kan merah itu apa ya, definisi merah itu tiap orang punya, Beda-beda. ada yang bilang merahnya kurang berani nih, merahnya kurang grand nih, merahnya kurang cantik nih. Nah itu yang kita jadi unik karena kita harus berusaha untuk mengerti pribadinya orang tadi itu, sehingga kita mengerti. Misalnya artista bilangnya saya suka warna merah, tapi warnanya harus merah berani. Nah seperti apa yang warna merah kita bikin supaya bisa sesuai dengan kepribadian dia seperti itu. Kalau untuk prosesnya sendiri, proses pembuatannya berapa lama? Kalau kita sekitar 4 hari kerja, 4 hari kerja bikin Yes. seperti itu. padahal kalau di luar negeri ya 2 bulan, 3 bulan sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang di sini ya, yang di Zoom mungkin biar tergambar juga, sambil scroll-scroll di Instagram bisa cek di Avara Custom, @Avara Custom ID. Jadi itu mungkin bisa tergambar. Kalau mungkin ada yang setelah ini kepingin juga nih bikin custom earphone di telepon gitu ya, nanti mungkin bisa langsung DM ke Avara Custom. Oh iya, kayaknya deh. Satu hal yang ingin saya share ini juga penting gitu ya. Maksudnya gini, kita itu karena itu kalau kita mulai sebuah bisnis, salah satu faktor yang selalu kita jual itu USP-nya adalah jualnya harga murah. Karena kalau murah itu sebenarnya nggak ada habisnya gitu. Karena kita mau bikin semurah apapun, besok selalu ada yang bikin lebih murah gitu kan. Tapi mungkin kalau saya boleh share adalah gimana cara kita itu membuat sebuah produk itu seunik mungkin gitu maksudnya. Seunik itu maksudnya gini. Contoh kalau misalnya teman-teman yang punya ide pengen bikin kaos custom misalnya, kaos custom itu kan banyak yang bikin gitu ya. Nah, daripada cuma sebuah kaos custom, gimana kalau dibikinnya misalnya lebih spesifik lagi, spesialis kaos custom untuk yang hobi sepeda misalnya, atau spesialis kaos custom untuk yang misalnya hobinya lari misalnya. Nah, jadi apa ya? Kita nggak harus jualnya itu murah ngikutin yang lain, tapi kita bisa jual dengan harga yang wajar, harga yang masuk akal, yang sehat maksudnya, tapi dengan nilai unik yang membedakan dengan produk yang lain gitu. Oke, detailnya ada sendiri. Yes. Tapi mungkin kalau untuk yang tipikal mungkin ada nih tipikal yang kayak udah aku coba aja dulu bisnis lain bikin instan gitu kan. Karena kan menjamur banget ya di bidang mencapai gitu. Tapi mungkin dari proses di awal dari penjual itu belum nemuin sisi USP-nya sendiri. Tapi kalau misalnya apakah itu bisa mungkin dibangun dari proses akhirnya dia nemuin USP-nya, atau dari awal USP itu harus benar kita kasih step. Nah, kalau menurut saya sih sebuah USP itu kan harus menjadi sebuah produk yang paling dijual, nggak selalu. Tapi USP adalah sebuah produk yang benar-benar bikin orang penasaran. Contoh misalnya nih, kita bikin produk kentang goreng kan, itu kan hal skill yang simpel gitu ya kan, maksudnya nggak bisa bikin kan. Tapi kalau kita bikin jargonnya misalnya kentang goreng paling enak di Surabaya misalnya, itu kan jadinya biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin lebih unik, kentang goreng rasa sambal matah pertama di Surabaya, jadi beda loh. Maksudnya sebuah unik gitu, nggak harus yang lain jual. Oke, dia bukan yang paling laku di pada kita bikin usaha, tapi kan sesuatu yang unik, sesuatu yang pertama maksudnya, itu selalu bikin orang penasaran. Jadi kepikiran nih Kak, ingin buat produk popcorn isinya Nutella. Belum ada kan kayaknya? Boleh dong, kalau nggak. Oke. Nah mungkin teman-teman di sini juga nanti kalau misalnya di sesi Q&A mau ada sharing terkait aku nih udah punya ide bisnis nih Kak gitu ya. Kira-kira mungkin mau ada saran atau mungkin minta masukan dari Kak Alfon itu bisa juga ya. Mungkin sementara juga bisa dulu ditulis di kolom chat box. Oke. Mungkin lanjut lagi ya Kak. Yes, oke. Nah, kalau untuk seorang pebisnis yang mungkin mau memulai bisnisnya gitu ya, untuk elemen-elemen apa aja sih Kak yang harus dibuat ya sebagai konsep untuk mereka membangun bisnisnya? Mungkin kayak konsep apa ya? Elemen di bisnis modelnya itu harus ada macam apa? Bisnis model. Nah, ini kita bicara bisnis model ya teman-teman. Nah, bisnis model itu banyak gitu kan. Cuman saat ini dengan adanya era sosial media, kemudian era namanya online dan sebagainya, menurut saya saat ini jauh lebih mudah untuk start sebuah bisnis dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun lalu itu namanya punya bisnis harus misalnya, harus sewa tempat dulu nih di pinggir jalan, atau harus punya tempat yang bagus dulu setelah menarik. Sekarang nggak perlu seperti itu menurut saya. Bahkan cuma bikin di rumah aja, asal unik dan memang punya sesuatu yang sesuatu yang beda dari yang lain, itu orang bisa bikin dengan gampang gitu. Karena sekarang misalnya di makanan nih, karena ada Grab, ada GrabFood, kemudian ada Shopee dan sebagainya. Itu semua platform yang memudahkan kita untuk melakukan usaha berjualan gitu. Jadi kalau secara bisnis model
yang pasti kalau misalnya saya berkaitan dengan pesan, yang paling gampang itu punya sebuah bisnis bermulailah dengan start yang sekecil mungkin. Jadi kalau misalnya bisa dari rumah, bikin di rumah dulu nggak masalah dong. Selama di rumah itu hasilnya bagus, hasilnya kemudian memang sesuai dengan brand image yang kita mau jual, dan yang pasti akan lebih menarik pada saat kita sudah punya brand image yang cukup kuat. Cara gimana? Ya kalian tadi itu. Selanjutnya, ya nanti kalau orang tahu dari misalnya 500 DM yang kita sebar, ada satu yang kira-kira bakal ngebalesin. Dan itu bakal merubah semuanya dari satu langsung semuanya datang kayak betul-betul kayak mungkin zaman sekarang juga kayak eranya bisa dibilang kayak mungkin dari makanan apa kayak misalnya mungkin dulu kalau di Jogja kita tahu ada kayak kopi koto gitu. Sekarang juga banyak banget kayak makanan-makanan mungkin istilahnya kalau saya untuk anak-anak jadi kayak benar-benar di garasi rumah dia benar-benar bikin itu jadi benar mungkin lainnya mulai aja dulu gitu ya. Kalau yang pengen saya share itu adalah berani coba dulu. Jadi daripada mikir panjang lebar harus cuma di planning harus kan coba aja dulu gitu. Nah setelah berani coba kedua adalah berani gagal dulu. Karena biasanya kalau kita pertama kali start ya kita berhasil gitu ya. Tapi kan sebagian besar adalah setelah berani coba kita gagal dulu. Setelah gagal kita sama kita kemarin gini ya, baru berani berhasil. Berarti sebenarnya ketika kita udah mulai start bisnis dengan berani coba dulu, terus ketika kita udah bisa survive dari itu, tapi kan mungkin ada beberapa yang kayak ketika gagal pertama ya udah aku nggak mau melanjutkan lagi itu. Nah itu mungkin kan di situ ya tapi bilang kayak ya udah aku nggak mau melanjutkan. Padahal itu kan tantangan yang paling utama ya. Betul. Itu kembali lagi ke poin yang tadi kita sudah ngobrol di awal. Temukanlah sebuah tujuan kenapa kalian ingin jadi pengusaha tapi nggak berkaitan dengan finansial, karena bisa gagal itu berhubungan sama finansial. Begini kemarin punya duit segini gagal rugi ini jadi gila ke segini finansial dong. Tapi kalau kita udah punya goal yang memang benar-benar di luar financial value, nah pada saat gagal berkacalah pada goal tadi itu. Ini masih tetap kemotivasi ya untuk dengan bangun bisnisnya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Alfon sendiri, kira-kira model bisnis apa sih yang menurut Kak Alfon itu tuh relevan untuk dilakukan di zaman sekarang? Kalau menurut saya, yang paling relevan adalah sesuatu yang pasti nggak perlu modal gede, bisa dimulai dikerjakan di mana aja, tapi punya brand value, punya brand image yang cukup kuat. Sehingga walaupun cuma dibikin di garasi rumah, tapi itu punya brand value yang bikin orang penasaran, bikin orang untuk ingin cobain. Jadi kalau kita ngobrol, cerita sama nih kalau kita ngobrol sama Kak Tio misalnya, kopi tuku teman-teman. Jadi kopi tuku itu kan sebenarnya dibikinnya di garasi rumahnya Kak Tio kalau pertama kali. Dia nggak sewa tempat yang bagus, nggak sewa tempat yang tempat yang mewah gitu misalnya kan. Dia cuma ingin ngebikin coffee shop yang memperlakukan orang-orang sebagai tetangga di sini, sebagai temannya. Nah, ini kan sebuah selling proposition gitu ya, karena bisa semua yang lain itu nggak ada yang ngelakuin hal kayak gitu, dia bikin sesuatu yang sangat penonton. Dan menurut saya, ya kembali lagi, bisnis model yang kecil dulu, sesuatu yang unik, sesuatu yang personal, itu biasanya akan lebih kenal gitu ya. Betul sekali. Emotional value itu lebih kenal banget, gitu. Nggak cuma sekedar jualan gitu ya. Dan kembali lagi, tidak harus harga paling murah ya, karena harga itu adalah relatif. Murah buat kita, belum murah buat orang lain. Mahal buat kita, belum murah buat orang lain. Gitu. Jadi intinya berani mulai aja dulu ya teman-teman. Sekarang mungkin teman-teman udah dapat insight nih dari Kak Alfon dan kepikiran untuk setelah ini, oke, aku akan segera membangun bisnisku dan juga ininya pokoknya harus tetap konsisten, harus tetap ingat sama gue yang di awal ketika teman-teman ingin membangun bisnis saya. Karena sekarang mungkin banyak banget ya teman-teman mahasiswa yang udah mulai terdorong ya untuk bangun bisnisnya, karena selain untuk dapat uang saku mungkin bisa bantu juga untuk biar uang kuliah dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika itu mereka konsisten dan akhirnya bisa berhasil, itu yang akhirnya membuat mereka jadi sukses. Dan sekarang ini kalau kita bisa lihat dengan era online saat ini, itu sebenarnya peluang bikin bisnis itu luas sekali gitu ya. Makin luas. Kita tuh bisa kita bisa berjualan nggak cuma di dalam negeri, tapi melalui platform online tadi kita bisa punya murid misalnya dari luar negeri. Misalnya kita bisa jadi konsultan dari di luar negeri itu
ini adalah sesuatu yang nggak terbayangkan 10-20 tahun lalu gitu ya. Pada saat zaman sekarang ini, era semakin terbuka, teknologi makin maju, ada Zoom di mana-mana misalnya gitu kan, itu ya lebih gampang lah daripada sebelumnya. Dan marketplace apalagi sekarang udah Betul sekali. begitu banyak ya. Untuk bikin toko online sekarang di Tokopedia, di Shopee sangat mudah. Tinggal 2-3 kali klik udah gitu. So, teman-teman bisa sangat berkreasi, eksplorasi sesuai dengan mungkin karakter ya dari masing-masing. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira dari Kak Alfred dalam membangun Alfara Custom Indonesia ini, gimana sih cara Kak Alfred mungkin menghadapi market ya yang mungkin naik turun dan sebagainya itu gimana sih Kak strateginya? Nah, ini kalau saya boleh share teman-teman, ada satu kunci yang selalu saya pegang, selalu konsisten gitu kan. Kunci kedua adalah kompetitif. Kompetitif itu artinya kita selalu nggak boleh diam aja gitu kan. Kita mesti tetap melihat yang sebelah apa ini gitu kan. Kita nggak boleh berpuas diri terhadap apa yang sudah tercapai sekarang. Jadi selain konsisten, kompetitif itu wajib banget, semas gitu. Jadi kita mesti terus memperhatikan karena seperti apa di luar negeri, apa yang diambil dari satu ke sini gitu kan. Karena saya yakin Indonesia dengan market seluas ini, sebesar ini gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini yang perlu kita sadari nih. Indonesia itu gede banget, gede banget. Jadi kalau kita bilang Singapura, ditambah Malaysia, ditambah Thailand, ditambah Filipina, ditambah Brunei, ditambah Australia, dibanding Indonesia, lebih gede Indonesia. Seberapa banyak marketnya gitu. Dan asiknya Indonesia itu kita tuh bisa bikin apapun, marketnya gede, mau bikin harga berapapun, selalu itu indahnya Indonesia gitu. Jadi konsisten, kompetitif. Lihat apa yang dibangun jadi seperti apa yang kita bisa bawa dulu. Tapi mungkin untuk menumbuhkan rasa kompetitif itu tuh kayaknya mungkin dari proses juga ya, karena mungkin ada beberapa yang tidak punya rasa kepekaan atau mungkin sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Nah itu kok gimana sih mungkin cara membangunnya sendiri? Itu kalau kita bilang sih, kalau saya bilang itu memang perlu waktu ya, nggak akan terbentuk cepat banget gitu. Karena hal-hal seperti ini namanya entrepreneurship itu sama juga kita belajar. Semakin lama kita mendalaminya, semakin lama kita mengikuti perjalanannya, maka kita akan semakin terbuka betul sekali. Otomatis pengalaman itu nggak bisa bohong. Yang udah mulai usaha misalnya 1 bulan, 10 tahun pasti berbeda pengalamannya, dan hal seperti itu terus harus diasah. Karena itu seperti belajar. Kita nggak boleh kumpul, nggak boleh berdiam diri misalnya. Begitu kita udah mulai berdiam diri, ya udah selesai. Kayak ini ya, quote-nya yang paling terkenal dari Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, itu benar banget. Karena kita nggak boleh berpuas diri dengan dengan positivitas sekarang. Oke. Mungkin ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ya sambil kita sambung juga ya. Boleh. Mungkin dari Kak Fandi, mungkin mau bertanya secara langsung, membacakan secara langsung nih, biar terdengar nih suara dari teman-teman mahasiswa dan bisa ngobrol langsung dengan Kak Alfon. Halo, silakan Fandi. Ya, malam Kak Alfon, malam Mbak. Terima kasih Kak atas waktunya. Izin bertanya Kak. Terkadang kan kalau kita berbisnis ini kan meningkatkan daya saing dengan cara ya kita menjual produk ini jauh lebih murah dari harga pasaran. Tapi kenapa kan kadang ada kendala kok tidak laku seperti itu ya Kak ya? Itu. Terus yang kedua mungkin kalau kita kan seperti pemula ya, contoh seperti kita ini baru memulai bisnis, itu kadang dengan kemudahan akses sekarang dengan melalui media sosial itu kan kepikiran untuk merintis online shop seperti itu ya Pak. Itu untuk cara istilahnya meningkatkan marketplace kita ya ke produsen itu ya seperti apa juga ya Pak, atau mungkin biar konsisten. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Fandi buat pertanyaannya. Yang pertama ini kan harganya lebih murah tapi tetap nggak laku. Nah ini berarti kembali lagi. Kita mesti seperti yang sempat saya share itu, kita mesti belajar dari SWOT analisisnya. Strength, weakness, opportunity, and threat. Nah kayak punya Fandi, misalnya kelebihan produknya apa harus dipelajari dengan lebih detail gitu kan. Kelebihannya apa dan kelebihan tadi itu ditonjolkan dengan baik.
caranya gimana? Ya kembali lagi kalau udah punya sosial media, kita bisa pamer dong sosial media kita kelebihannya apa gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya udah punya kayak marketplace, contoh misalnya kayak di Shopee dan Tokopedia misalnya, otomatis yang harus kita jual adalah kelebihannya tadi itu. Maksudnya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mengkritik bahwa kalau kelebihannya, kalau harga murah, kembali lagi, hari ini kita bikin semurah apapun, besok pasti lebih murah. Jadi kelebihannya apa, pelajarin, kemudian kekurangannya apa, ditingkatkan, kemudian cek lagi dari kelebihan tadi itu kira-kira kesempatannya seperti apa, opportunity-nya apa gitu kan. Siapa tahu nanti marketnya kita mungkin lebih laku di Instagram misalnya, siapa tahu opportunity di Instagram, atau kemudian ternyata kalau di Tokopedia nggak laku, lakunya di TikTok Shop misalnya, karena harus dijual dengan cara deskripsi melalui video misalnya. Nah ini harus pelajari lagi produknya seperti apa gitu. Yang pertanyaan kedua, bagaimana caranya seorang pemula merintis online shop? Coba aja dulu. Coba aja dulu. Iya. Pokoknya gini, ininya sih kalau kita kebanyakan planning macam-macam harus disusun satu, nanti nggak habis-habis. Jadi saya sih selalu percaya bahwa namanya itu learning by doing gitu kan. Jadi kalau kita itu udah coba aja, nanti kalau udah ketemu hambatannya, ya nanti tinggal dipikir gimana mengatasinya gitu maksudnya kan. Tapi kalau kita keburu harus bikin 100 lembar planning baru kemudian jalan ya nggak jadi gitu. Karena yang penting actionnya dulu dan kayak kalau pertanyaan pertama tadi lebih ke arah trial and error ya. Iya, jadi pokoknya coba aja dulu. Kalau kita nggak akan pernah tahu, memang resepnya nggak akan ketemu langsung. Betul. Tapi dengan kita coba, kita nanti pintu dari pasar seperti apa, kita bisa terus merevisi produk kita gitu maksudnya, atau cara jualan kita gitu. Dari Kak Fandi, apakah sudah aman? Sementara cukup Pak, aman. Terima kasih Kak. Thank you. Thank you Kak Fandi. Oke, pertanyaan kedua mungkin ini bisa langsung juga ya Kak. Halo dari Kak Fitri Idrus. Selamat malam Kak. Malam. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya dengan kakaknya ya. Kalau misalnya kakak nih, ini saya ingin bertanya pendapat aja ya. Kalau kakaknya mungkin ada bisnis nih, rencana bisnis. Kemudian kakak ini yakin kalau bisnis itu, wah ini bisnis ini nih bakalan sukses. Tapi kemudian suatu ketika kakaknya ini mendapat informasi kalau sebelumnya ada bisnis yang sama, tapi kemudian dia tutup. Jadi apa ya yang kira-kira akan kakak lakukan? Apakah kakak akan maju dan yakin dengan keyakinan kakak tadi, atau mundur kemudian cari bisnis yang lain? Oke, terima kasih Fitri pertanyaannya. Ini kalau pernah ada di sebelumnya, dari kemudian tutup, ini malah kita lebih gampang untuk analisanya. Tutupnya kenapa dulu? Apakah pertama mungkin produknya nggak sesuai dengan marketnya? Atau yang kedua mungkin apa yang kita bisa improve atau kita bisa tingkatkan dari yang kemarin kita tutup tadi itu, kita bisa pelajari dong, kira-kira kelemahannya apa, bisa nggak kita lakukan improvement, dan kemudian ya kalau memang kita perlu diimprove ya kenapa nggak gitu, maksudnya udah punya keyakinan bahwa ini akan bisa sukses, tapi apa sebelah itu nggak dipelajari dong, kira-kira kelemahannya apa begitu maksudnya. Jadi semangat ya, cobain. Kak Fitri, halo. Iya Kak, jadi kita harus analisis dulu ya, itu kenapa sih bisnisnya bisa tutup gitu. Iya, cara kembali lagi ke analisis ya, strengthnya apa, kelebihannya, weaknessnya apa, kelemahannya, opportunity-nya gimana, terus ancamannya, threat-nya bagaimana. Jadi terus kalau udah ketemu tadi itu, udah kira-kira ketemu, terus jangan lupa ATM, amati dari lapak sebelah, video, terus modifikasi ya, jangan lupa. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Thank you Kak Fitri. Oke, ya ada lagi yang sudah raise hand dari Kak Heri Setiawan. Halo, selamat malam. Halo, malam. Boleh Kak Heri? Masih di mute Kak. Selamat malam, saya Heri Setiawan dari Prodi Teknik Sipil. Izin bertanya, untuk kita mempunyai suatu ide bisnis, tapi untuk suatu ide bisnis itu banyak orang yang menjalankan, tetapi dia ada waktu di tengah jalan itu posisi lagi. Nah, dengan
ide bisnis yang mudah menjalankan yang pertama itu kan ada buka lahan dan perjalanan perjuangan untuk menuju suksesnya. Jadi gimana menurut Bapak cara memantapkan hati ini agar istiqomah selalu tidak down untuk menghadapi masalah kegagalan kita di tengah jalan untuk bisnis kita ke depannya dan mengembangkan bisnis kita di waktu posisi lagi. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Nah ini kayak kembali tadi kita ngobrol Konsisten. yang pertama adalah kita harus punya mindset dulu. Jadi sebenarnya apa tujuan kita bikin pengusaha, tapi yang nggak berkaitan dengan nilai finansial. Jadi kenapa begitu? Karena saya yakin, ini juga saya juga pahami, bisnis itu sebenarnya pada saat 3 tahun pertama itu kalau udah bisa nggak rugi itu luar biasa banget. Jadi ini itu memang bisa 3 tahun pertama itu adalah menurut saya itu adalah fase-fase memantapkan hati gitu ya. Jadi sering-sering harus diingat nih goalnya itu kita bikin buat apa sih sebenarnya. Misalnya memang tadi kayak Pak Heri bilang goalnya Pak Heri misalnya saya ingin goal saya adalah memberdayagunakan orang-orang di sekitar kita. Nah itu misalnya goalnya di luar finansial gitu. Atau goalnya adalah Pak Heri ingin kerjanya itu bisa nggak cuma 8-5, tapi saya suka kerjanya kalau malam misalnya. Saya baru gitu ya, pada saat kerja itu mau dari jam malam misalnya. Nah ini diingat Pak, goalnya seperti itu. Jadi pada saat mengalami kesulitan yang berkaitan finansial, aduh kok bilang ya, belum untung ya, kok gini ya. Kita masih punya roadmap-nya, punya mindset bahwa ini loh goal yang ingin aku dapetin. Nah bisa seperti ini, ada prosesnya nggak gampang, tapi ini yang akan terjadi kalau terjadi. Jadi menurut saya itu kayak prinsipnya adalah kita punya mindset, punya goal yang sama sekali nggak berkaitan dengan finansial. Jadi pada saat kita belum mencapai financial fair tadi itu, kita nggak gampang harus semangat. Berarti intinya justru memantapkannya untuk membangun dari goals-nya ya, Pak. Akhirnya nanti itulah yang menjadi apa yang mungkin energi lah ya. Energi perjuangan bahwasanya kalau misalnya memang ada banyak sekali hambatan yang mungkin kita hadapi, tapi kita tetap punya ini nih satu tujuan yang harus kita capai meskipun tantangannya seberat. Betul. Oke, dari Kak siapa tadi mohon maaf. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Juni Yadi. Selamat malam. Malam. Ya, malam Mbak. Malam Mbak. Jadi saya ingin bertanya nih tentang kita bisnis. Kan bisnis pasti pasti berat ya. Kita tahu kita berat. Kemudian menjalankannya lagi lebih berat. Nah, tapi bagaimana kedepannya kita itu nyesain tentang pajak? Karena contohnya di Surabaya gitu kan, atau kayak Bebek Sinjai kemarin kan, harga awalnya bersaing gitu ya. Tapi ketika dikenakan pajak, harganya jadi malah melambung gitu loh. Jadi nggak bersaing. Nah, gimana kita bisa nyiasatin penentuan harga jualnya sih daripada bisnis yang akan kita atau produk yang kita jual gitu sih. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu kalau pajak itu mau nggak mau memang kita sebagai warga negara Indonesia nggak suka memang wajib bayar pajak, itu tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi cara menyiasatinya adalah otomatis kalau kita udah punya bisnis, udah lumayan berjalan cukup panjang gitu kan. Itu kita tuh kan semakin pintar gitu dalam menekuni bisnis itu, otomatis kita akan menemukan celah-celah untuk efisiensi. Misalnya kalau di Avara sendiri, itu yang saya suka amati adalah waste. Itu maksudnya bahannya nggak terpakai, yang terbuang, karena produksi, karena memang caranya kemarin masih belum benar dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan semakin kita kesini, semakin lama kita ngerjain hal yang sama, itu saya punya goal ke tim produksi kita adalah bisnis kita harus berkurang. Contoh misalnya kalau zaman dulu awal-awal kita bikin di tahun 2017, dari 10 kali kita bikin ada 4 yang rusak. Berarti kan cuma 6 yang terjadi kan, 40% dari Indonesia kan. Nah setelah 8 tahun berjalan, dari 10 kali bikin cuma 1 yang rusak. Berarti kan udah 90% outputnya gitu. Nah dengan ada efisiensi tadi itu kita bisa gunakan sebagai siasat untuk masalah harga jual. Dalam artian dari mungkin harga kan memang harus misalnya tambah pajak misalnya nih, dimana kalau kita meningkatnya dengan cara teknik produksi yang lebih baik supaya dapat efisiensi yang lebih baik gitu.
maju itu Pak jadi menurut saya. Jadi Oke, menarik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Kak Jason Patrick. Halo, selamat malam Kak Jason. Halo, malam Kak Alfon. Saya izin bertanya, ketika kita punya bisnis yang udah grow seperti Kak Alfon ini, untuk mempertahankan bisnis kita untuk kedepannya lebih berkembang lagi tuh tipsnya gimana ya Kak? Oke, terima kasih Jason. Berkembang lagi tipsnya bagaimana? Otomatis begini, tiap pebisnis itu punya goal yang berbeda-beda gitu. Ada orang yang happy dengan, ada orang yang sudah senang dengan kondisi bahwa saya nggak perlu di nomor 1 loh, di nomor 2 cukup loh, kayak kartu saya. Dia nggak perlu jadi kopi tenaga, dia cukup jadi kopi dulu gitu kan. Dia nggak perlu punya investor yang akan suntik dana triliunan misalkan, atau misalnya miliar. Dia cukup, ya segini cukup lah, nomor 2 cukup gitu kan. Nah, ini kembali lagi ke mindset pebisnis sendiri, pemiliknya seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, namanya kita udah punya usaha, kita kan punya target pasti kan, nggak mungkin lah kita kemudian 10 tahun ke depan segini aja gitu, nggak mungkin gitu kan. Nah, otomatis dengan target yang udah kita set sendiri, itu akan memberikan buat kita bensin, semangat bahwa kita kepengennya 10 tahun lagi begini loh pengennya gitu kan. Contoh kayak misalnya kayak Farah sendiri itu kepengennya nih 10 tahun lagi Farah itu jadi kayak Indomie earphone. Jadi kalau orang ingin beli earphone itu pasti ya top of the line. Maksudnya pengen beli custom earphone buat panggung. Jadi apa ini? Pengen jadi seperti itu. Indominya untuk custom Indonesia Indonesia. Jadi begitu ya, Jason. Semangat. Dari Jason. Thank you Alvin. Thank you. Ada lagi Kak yang mau bertanya teman-teman? Mumpung ada waktunya, bisa bertanya langsung. Oke, satu lagi nih, saya harus sharing. Tadi kan kita udah ngomong masalah yang pertama, masalah konsistensi. Kemudian yang kedua kita udah ngomong masalah kompetitif gitu ya. Nah, ada satu lagi teman-teman. Ini hacknya nih, hack untuk kemudian bikin usaha kita itu langsung apa ya? Berasa langsung sedikit muncul di permukaan. Hacknya adalah menurut saya itu kompetisi. Oke, kompetisi. Yes. Join sebuah kompetisi itu adalah cara paling mudah untuk membuat brand image kita bisa muncul ke permukaan. Nah, enaknya zaman sekarang itu kompetisi banyak banget. Kita bisa melihat di sosial media, kita bisa melihat tinggal browsing di Google dan sebagainya, itu banyak sekali kompetisi gitu kan. Nah, ini bukannya promosi atau gimana, tapi memang kenyataan ya. Jadi, begitu kompetisi pertama saya itu adalah GSC gitu. Diploma Saksi Secara Menteri, 2 tahun 2017 kita itu pertama kali. 2018 saya lihat di Bali nih gede banget diploma pecah. Ya udah langsung join. Bisa ikut lah gitu ya. Nah, setelah ikut GSC kemudian jadi salah satu komandannya, dan itu kan dapat modal di bawah usaha gitu ya, sebesar 300,2 rupiah gitu. Nah, efek yang saya rasakan adalah nggak cuma masalah uangnya, itu uang itu sebenarnya dicari, nggak masalah gitu. Yang saya rasakan adalah begitu kita jadi salah satu komandannya, efek publikasinya sedemikian masif, itu membuat branding jadi naik lumayan juga. Dan awareness-nya juga semakin betul sekali. Gitu ya? Dan itu dari setelah memenangkan kompetisi tadi itu kita dapat lumayan banyak klien baru. Jadi orang yang sebelumnya saya sama merek kita jadi kemarin benar kompetisi ini saya ini coba produknya. Nah, jadi salah satu hacknya teman-teman kalau misalnya punya produk atau punya brand apapun dan ingin supaya lebih keluar di permukaan dengan cepat, karena itu ikut kompetisi. Terus karena mungkin betul sih kata Kak Alfon, selain mungkin dapat bantuan secara hibah modal gitu ya, tapi manfaat dari ikut kompetisi adalah mungkin dari networking-nya juga, networking, dan juga mungkin itu bisa jadi salah satu lingkungan pendorong di mana akhirnya kita punya semangat ya untuk bangun bisnis kayak kita. Jadi nggak cuma masalah nggak cuma masalah dapat hadiahnya atau dapat nilai hibahnya, tapi menurut saya ini adalah pengalaman ya. Karena di pengalaman tadi itu di setiap kompetisi yang berbeda itu kita mendapatkan pengalaman baru, mentor yang baru, insight yang baru. Jadi apa yang salah dengan kita atau apa yang kurang benar dengan kita, penontonnya lihat atau mentornya melihat, mereka bisa memberikan insight yang lebih benar gitu. Dan ini juga saya rasakan banget awal-awal kita sekarang karena ya
kantor yang diberikan pun juga ikut memberikan arahan supaya jalan itu lebih benar gitu. Lebih benar ya. Berarti mentornya juga jadi salah satu faktor pendukung juga ya kayak kalau kita bangun bisnis gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa terdorong nih untuk ikut kompetisi bisnis ya yang sekiranya teman-teman kan tertarik. Tapi mungkin ini nih Kak, aku mau tanya juga kira-kira dari berapa tahun, berarti 8 tahun ya, dari sejak 2017 sampai ke 2024, kira-kira ada nggak sih Kak momen yang mungkin satu momen atau berapa momen yang benar-benar itu tuh paling membanggakan dari sana? Oke. Kalau buat Alvara sendiri itu salah satu momen yang paling membanggakan adalah pada saat 2023 kemarin. Kita Alvara itu terdiri dari salah satu brand Indonesia yang mewakili Indonesia di salah satu event paling bergengsi untuk di Amerika. Dan itu Langsung di Amerika di LA waktu itu. Jadi Alvara itu dipilih oleh Kemenparekraf waktu itu ya, untuk mewakili Indonesia di acara NEM. Dan itu adalah pameran pro audio yang bergengsi paling besar di dunia. Wow. Dan itu memang buat kita itu salah satu achievement yang luar biasa banget gitu. Jadi salah satu one of our salah satu goal utama kita yang kira tercapai waktu itu. Go internasional, akhirnya semakin dikenal juga ya punya. Oke. Selain itu mungkin kalau untuk yang dari mungkin dari segi gimana cara Alfon membangun solidaritas tim dan sebagainya lebih ke internal bisnisnya gimana? Kalau secara internal bisnis, nah ini kalau mengenai internal itu menurut saya begini, kita itu nggak akan bisa kita nggak akan tahu setiap orang itu inginnya seperti apa gitu kan. Tapi saya percaya kalau kita punya goal yang sama, visi yang sama. Jadi visi itu adalah kita kepinginnya apa nih? Kepinginnya satu tahun dipilih. Karena saya yakin setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan, mereka tuh nggak pengen cuma segitu-segitu aja. Jadi mereka pengen level up itu dalam artian level up secara finansial, level up secara pengalaman, secara kehidupan gitu aja. Jadi visi kita seperti apa sebagai founder, sebagai pemimpin itu harus disampaikan ke tim kita semua, dan itu kita pastikan bahwa semua orang di dalam itu punya visi yang sama, punya roadmap, punya garis yang sama gitu. Karena kalau satu melenceng susah gitu. Jadi kalau semua udah sama, udah sepakat bahwa itu boleh kita benar seperti ini. Nah kalau terjadi, maka kalian akan mendapatkan begini gitu. Nah begitu terjadi, harus kita punya solusi. Oke. Jadi mungkin pintar-pintarnya kita gimana membangun kolom itu sekarang. Nah ini sambil bertanya ya Kak. Ada dari siapa ini? Kak Suwandi. Halo, selamat malam. Kak Suwandi. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam untuk narasumber ya. Ini saya mau ada pertanyaan. Bagaimana sih cara menyeimbangkan antara pekerjaan yang sudah tetap baik itu di kantor dengan bisnis yang sudah kita mulai sejak era 2019. Jadi ketika itu, ini sedikit cerita dulu ya. Jadi di 2019 itu di awal-awal corona akhir, saya sebenarnya sudah memulai bisnis sampingan yaitu jual online alat pancing ya. Di mana waktu itu perusahaan juga memberlakukan yang namanya hybrid atau work from home ya. Lalu di 2,5 tahun pada waktu corona berjalan itu bisnis penjualan saya kalau dibilang itu ya lumayan bagus gitu kan, karena salah satunya di kantor itu memberlakukan work from home, lalu lumayan waktunya 3 hari, lalu masuk kantor 2 hari. Nah itu bisnis masih bisa saya backup. Namun seiring berjalannya waktu setelah diberlakukan pekerjaan normal kembali, ini bisnis agak tersendat gitu kan. Lah pertanyaan saya itu kan bagaimana sih cara menyeimbangkan antara pekerjaan di office dengan dengan pekerjaan bisnis tersebut. Tetapi kita juga penuh pertimbangan nih, mau resign dari perusahaan ya eman kalau bahasa Jawanya, karena pendapatan juga besar dan bisnis belum bisa melampaui keuntungan dari pekerjaan di kantor itu. Nah ini
gimana cara menyeimbangkannya menurut apa ini untuk jawaban pertanyaan dari saya itu. Terima kasih, itu saja sih. Terima kasih Pak Aswandi. Ya, sama-sama. Pertama, untuk bisnisnya jual alat pancing. Itu keren Pak. Iya, betul. Karena pasar hobi itu Pak, itu nggak ada habisnya. Hobi itu Pak, kalau pancing ya, setahu saya nih, dari teman-teman saya yang mancing, ada yang pakai pancingan harganya 50.000 ada Pak. Tapi juga yang pakai pancing 50 juta juga ada. Artinya marketnya luas sekali. Dan pasar ini tuh sebenarnya nggak banyak saingan Pak kalau Surabaya setahu saya. Jadi kalau misalnya Pak Aswandi memang lebih fokus lagi, saya rasa ini masih punya peluang dikembangkan. Pertama, Indonesia itu negara maritim, dan kalau buat yang mancing, Indonesia itu negara. Karena banyak banget spot-spot mancing yang luar biasa unik, dan semua itu memang karena kita tuh dari kepulauan gitu kan. Sehingga menurut saya hobi mancing ini adalah sebuah hobi yang nggak akan habis karena ada habisnya gitu. Makanya gede. Nah, kalau cara menyimbangkannya begini Pak. Saya rasa kalau memang secara lebih fokus, menurut saya yang marketnya paling nanti bisa berkembang lagi lewat nanti. Cuma kalau memang belum berani untuk bisa dan sebagainya, ya mau nggak mau memang harus fokus pada artian kerja 8 jam di kantor, misalnya kemudian disiplin, memastikan bahwa setiap hari misalnya berapa jam Pak Aswandi mau pastikan buat usahanya sendiri, misalnya 8 jam di kantor loh, berubah gitu kan. Tapi kemudian buat bisnisnya setelah pulang kerja dan pastikan 3 jam misalnya setiap hari. Ya itu harus dilaksanakan Pak, nggak boleh putus. Atau misalnya langsungnya mau mengatakan, oke, buat usaha saya pribadi saya mau memastikan 4 jam misalnya setiap hari. Ya itu harus dilakukan Pak. Dan dalam 4 jam itu otomatis kan 4 jam itu harus produktivitasnya itu harus sesuai dengan target juga. Jadi misalnya pertama adalah kalau usaha sendiri kan pasti kan ada ngejawabin pertanyaan dari customer pasti kan. Terus yang kedua misalnya kalau sosial media kan harus update stoknya di konten gitu kan. Kalau ada di online marketplace, berarti kita harus update nih. Ya barangnya sudah laku apa, kemudian stoknya harus ditambah, kemudian kita harus tahu barang yang baru. Dan ini harus diselesaikan tiap hari punya target. Misalnya tiap hari dalam 4 jam tadi Pak, misalnya 4 jam itu harus pertama bikin Instagram post. Yang kedua bikin video kayak tutorial misalnya. Yang ketiga mesti upload di marketplace. 3 hal ini misalnya hal dasar yang dilakukan. Nah 4 jam itu harus 3 halnya harus dilakukan, nggak boleh putus. Karena dengan begitu kan kita disiplin ya, disiplin di kantor, disiplin dengan perintah sendiri gitu maksudnya. Jadi kalau saran saya Pak, pertama adalah tentukan goalnya dulu. Misalnya setiap hari apa yang mesti dilakukan. Misalnya harus upload di Instagram 1 post, harus upload di video 1 misalnya, harus upload di marketplace 1. Dan tiap hari harus lakukan 3 hal ini. Gitu. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan setiap hari dan harus konsisten. Gitu ya Pak. Mungkin sederhananya kayak kita bikin to-do list atau checklist. Betul sekali. Checklist per hari. Yes. Jadi checklistnya setiap hari apa, dan itu kita lakukan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah kita siapkan. Oke. Dari Pak Mas, ini sudah aman atau ada yang masih mau ditanyakan? Ya, sebenarnya semua sudah saya lakukan sih, termasuk menguasai sosial medianya. Jadi hidup itu jadinya kayak dikejar-kejar antara pekerjaan di office sama bisnis. Jadi harus update terus, memang benar harus update terus, terutama di media sosial itu ya. Betul. Karena sekarang kuncinya begitu Pak. Dalam di era sosial media sekarang ini, begitu kita udah lost sama sosial media, kita ada dan sebagainya, itu orang cepat lupa Pak sama brand kita. Iya betul. Jadi masalahnya membagi untuk menyeimbangkannya itu yang belum bisa lah gitu kan. Karena memang harus fokus di pekerjaan kantor, juga harus mengurus bisnis pancing itu. Jadi akhirnya bisnis pancingnya ya stagnan dan tidak terlalu banyak promosi di media sosial akhirnya dalam 3 tahun ini. Mudah-mudahan Pak, saya yakin tuh makanya besar, masih bisa bertumbuh lagi Pak. Iya, iya sebenarnya mau memulai lagi tapi ya agak-agak berat juga kan. Bisa Pak, bisa. Soalnya kan itu Pak, kalau pasar hobi pasti gini, pasar hobi begitu saat marketnya itu kayak sekarang ini banyak orang yang pusing Pak, banyak orang beli hobi. Iya, iya benar, serius, iya benar, benar yang dikatakan tadi. Memang apa ya, hobi itu kalau bisnis dan terikat dengan apa ini namanya dengan hobi itu tidak ada yang namanya orang mengalami krisis, serius itu. Betul sekali. Jadi, dan semakin apa ya, semakin banyak orang pusing, semakin banyak yang stres Pak, hobinya makin. Iya.
Iya serius, waktu corona itu saya benar-benar ini katanya corona, ekonomi lagi apa ini lagi inflasi tinggi. Orang keep uang, tapi corona dalam 2 tahun itu penjualan pancing itu kayak nggak ada habisnya, serius. Jadi saya itu akhirnya sampai kepikiran ini antara kantor atau bisnis ini saya teruskan. Jadi hampir orang bilang itu, kalau orang Jawa bilang itu anjak-anjak ri. Jadi mungkin kaki ini sudah mau menginjak apa duri gitu loh. Ini mau pilih mana gitu, seperti itu. Pak, semangat. Iya. Oke, terima kasih atas masukannya. Terima kasih Bapak Sony sudah sharing ya mengenai sukses bisnis pancingnya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak sebelum kita tutup sesi hari ini dari Kak Nicholas Nelson. Selamat malam Kak Nicholas. Selamat malam, halo. Ya, saya dari Prodi Mandarin, saya Nicholas Nelson mau bertanya. Kan masalah perusahaan nih, atau produk atau apapun yang dijual nih, ini harus legal, harus legitimate nih, ya kan? Misalkan kita ingin untuk supaya gimana caranya jika sebuah produk ini, bagaimana caranya kita memastikan bahwa produk ini itu legal, legitimate, tidak melangkahi hak paten siapapun yang ada, atau dan kok tidak melangkahi copyright atau apa gitu. Jadi kalau masalah legal-legalan atau hukum itu kan supaya nanti ketika besar tidak bisa dipermasalahkan gitu. Nah, ini Mas terima kasih pertanyaannya, Nicholas. Kembali lagi tadi ke poin yang saya sampaikan sebelumnya, ATM, amati tiru modifikasi. Kita boleh mengamati produk apapun dari pasaran, kita bisa tiru, tapi jangan persis. Jangan modifikasinya dong, karena kembali lagi masalah legal issue bisa lumayan panjang ke depannya kalau misalnya mereka jangan persis gitu kan. Jadi harus ada selalu yang membedakan dengan sebelumnya gitu. Jadi apapun yang kita bikin, nanti seperti ATM tadi, pastikan bahwa kita nggak bisa membuat sesuatu yang 100% sama dengan sebelumnya. Karena kembali lagi ya tadi, nggak ada yang namanya buat produk kita, yang kedua juga, mungkin ke depannya juga ada masalah legal issue gitu ya. Itu aja sih dari saya. Thank you, Kak Delika. Terima kasih. Silakan ya. Oke, Kak Alfon ternyata ini waktunya juga sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya, karena itu udah ngobrol bareng banyak. Mungkin terakhir nih Kak, closing statement dari Kak Alfon gitu ya, untuk menyemangati ada nggak mungkin motivasi apa yang disampaikan? Buat teman-teman yang udah punya usaha sendiri, udah punya ide apapun, cuma satu kalimat dari saya, berani coba, berani gagal, berani berhasil. Intinya berani mulai aja dulu, berani coba, berani gagal, dan intinya terus konsisten ya dalam membangun bisnisnya gitu. Karena kita nggak tahu di waktu kapan bisnis kita itu akan sampai di poin yang gitu. Jadi jangan pernah semangat, jangan pernah putus asa untuk belajar. Oke. Ya itu Kak. Mungkin tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, teman-teman ini ada sedikit seperti dari Kak Alfon. Jadi kita sudah memilih 2 pertanyaan yang berkesempatan untuk mendapatkan produk dari Avara Custom Indonesia. Nanti menang ya, langsung DM IG-nya Avara untuk bilang aja saat pemenang dari UBK gitu, nanti kita handle. Jadi yang mana siapa? Nah untuk pemenangnya dari yang pertanyaan pertama dari Kak Fandi Ahmad ya kalau nggak salah namanya, dari Kak Fandi Ahmad, untuk yang kedua dari Pak Kaswandi. Terima kasih. Untuk Kak Fandi. Terima kasih Kak hadiahnya Kak. Boleh langsung DM ke Instagramnya @avaracustom. Ya. Terima kasih. Ya, nanti bilang aja sebagai salah satu pemenangnya di UBK hari ini. Nanti tinggal kita ngobrol DM. So much Kak Alfon. Nah, sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Alfon sudah sharing ya dengan kita acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk 139 yang sudah hadir gitu ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, dan saya Aldina pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada pernyataan yang mungkin salah. Sampai bertemu di DSC Takeover Kampus Eksibika sesi berikutnya. Selamat malam. Sampai jumpa. Malam, makasih. Malam, makasih. Malam.
Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses. DSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses.